Halo guys, ini kelanjutan untuk video yang kedua. Ini sekarang kita masuk di bagian pemasangan bagian belakang ya. Jadi bagian belakang ini saya menggunakan polikarbonat yang berwarna hijau yang transparan. Ketebalannya kira-kira 1,2 mm. Rencana sih dulu sempat mau pakai PVC juga, tapi karena ketebalan PVC itu kira-kira 0,5, jadi akan sangat tebal sekali jadinya pintunya ya, makanya saya pakai polikarbonat saja. Nah, untuk pemasangan ini saya menggunakan mur yang namanya nut ripet ya, itu bisa dibeli di online ya. Jadi saya lubangi beberapa titik dulu. Nah, setelah itu murnya kita kencangkan. Jadi untuk pemasangan ripet nutnya ini agak sedikit ribet sih, tidak semudah yang di video, tidak semudah yang di iklan-iklan di Shopee. Kita harus pakai tang, tak kira cukup cuma pakai baut aja. Jadi ini sebentuk dari rivet nutnya ya, bentuknya seperti ini. Jadi cara pemasangan itu harus dipegang dulu bagian atasnya dengan tang, baru dikencangkan dengan obeng ataupun bor. Ini saya lanjutkan pemasangan bagian sisi samping. Kita bor dulu di ke semua sisinya ya, masing-masing sisi itu ada kira-kira 3 baut. Bagian atasnya 3, bagian baut sampingnya itu 4 baut. Jadi sudah cukup kuat sih. Jadi pengeboran ini lumayan agak keras ya kalau stainless steel ini. Jadi perlu waktu juga, dan beberapa kali untuk mata bor perlu ditajamkan ulang agar hasilnya maksimal. Seperti inilah cara pemasangannya. Jadi kita harus pukul sedikit biar dia mau masuk untuk bautnya. Setelah itu masuk, baru kita pegang bagian atasnya dan kita kencangkan dengan menggunakan obeng ataupun bor. Ya, mungkin cara saya salah, mungkin ada rekan-rekan yang punya cara masang yang lebih praktis, bisa komen di bawah ya. Jadi saya coba beberapa kali sih, ini cara yang paling cepat. Memang sih agak ribet, dia akan kuat kuncinya ya. Mungkin kalau rekan-rekan punya ripet biasa itu juga bisa dipakai ya. Kalau saya punya ripet, makanya saya pakai ini aja. Dan saya tergiur iklan yang di Shopee, kelihatan sangat gampang sekali masangnya. Tinggal lubangi, masukkan dan kencangkan dengan obeng, dia langsung kunci. Tapi ternyata tidak seperti itu. Setelah bagian samping kita selesai pasang, nanti kita lanjut ke bagian bawahnya. Ini untuk bagian sisi depan saya lapisi dengan kardus ya, tujuannya agar nanti plafon PVC itu nggak baret atau merusak, karena plafon PVC itu sangat ringkih sekali, jadi cepat baret ataupun cepat dia rusak. Ini lanjut ke bagian pemasangan baut di bagian bawah. Di bagian bawah itu cuma ada 3 baut pengunci saja, itu sudah cukup kuat.
Nanti total ketebalan pintu ini sekitar 4 cm ya. Sorry, 3 cm ya. Jadi itu sudah sesuai dengan ukuran dari kusennya ya. Karena kusen sudah ada. Jadi saya mengikuti ketebalan kusennya juga. Jadi nanti dia nggak sulit tanpa pemasangan daun pintunya. Nah, ini udah dalam tahap pemasangan handle pintu ya. Jadi kita lubangi sesuai dengan pola yang udah kita buat sebelumnya ya. Jadi di rangka udah saya bentuk lubang untuk nanti lubang handle pintunya. Jadi menyesuaikan itu. Tapi di sini itu agak sedikit ada miss. Jadi bagusnya sih kita beli dulu handle pintunya, baru kita sesuaikan lubangnya. Tapi saya kira-kira aja ukuran lubangnya karena pakai handle pintu yang sebelumnya. Kira-kira saya ukur dan ternyata ukurannya tidak sesuai ya. Dia agak sedikit lebih ke dalam. Jadi agak sulit sih dalam pemasangannya. Jadi kalau mungkin bisa pintu udah jadi baru kita beli untuk handle pintunya, itu akan lebih mudah dalam pemasangannya. Ini perlu saya sedikit adjust untuk ininya, lubangnya, dan juga sistem pengunciannya ternyata tidak memerlukan skrup ke dalam rangka. Cukup skrupnya itu ngunci, artinya menjepit handle pintu itu menjepit mesin daun pintunya. Jadi kita nggak perlu skrup dia ke rangkanya. Cukup pasang baut di handle pintunya itu. Nah, untuk pemasangan udah selesai. Nah, ini pintu yang sebelumnya udah kondisinya udah sangat rusak, bagian bawahnya udah lapuk juga, udah kayak kerupuk, cepat sekali rusak ya. Jadi ya makanya segera saya mau ganti. Nah, ini untuk yang sudah terpasang, jadi sudah pas dengan ukuran kusennya. Handle pintu juga sudah ngunci kuat. Nah, untuk engselnya saya pasang menggunakan las ya. Jadi saya las dulu video yang kedua. Ini di daun pintu baru saya pasang ke kusen. Sebenarnya bagian kalau pakai ripet juga bisa. Bagian belakang ini tapi karena saya nggak menggunakan jadi saya las aja. Polikarbonat yang berwarna hijau, terus dari bagian dalam transparan. Ini ketebalannya kira-kira mudah-mudahan sih bisa 2 mm. Rencana sih dulu sempat mau pakai PVC juga, tapi ya, karena ketebalan sudah itu kira-kira videonya 0,5 jadi akan sangat tebal sekali jadinya pintunya. Ya makanya saya pakai supportnya ya untuk video-video polikarbonat saja. Terima kasih. Nah, untuk pemasangan ini saya menggunakan mur yang namanya nut ripet ya, itu bisa dibeli di online ya. Jadi saya lubangi berapa titik dulu, setelah itu murnya kita kencangkan. Jadi untuk pemasangan ripet nutnya ini agak sedikit ribet sih, tidak semudah yang di video, tidak semudah yang di iklan-iklan di Shopee. Ternyata harus pakai tang, tak kira cukup cuma pakai baut aja. Jadi ini sebentuk dari rivet nutnya ya, bentuknya seperti ini. Jadi cara pemasangan itu harus dipegang dulu bagian atasnya dengan tang, baru dikencangkan dengan obeng ataupun bor. Ini saya lanjutkan pemasangan bagian sisi samping. Kita bor dulu ke semua sisinya ya, masing-masing sisi itu ada kira-kira 3 baut. Bagian atasnya 3, bagian sampingnya itu 4 baut. Jadi sudah cukup kuat sih. Jadi pengeboran ini lumayan agak keras ya kalau stainless hollow ini. Jadi perlu waktu juga
dan beberapa kali untuk motherboard perlu ditajamkan ulang agar hasilnya maksimal. Seperti inilah cara pemasangnya. Jadi kita harus pukul dulu sedikit biar dia mau masuk untuk bautnya. Setelah itu masuk, baru kita pegang bagian atasnya dan kita kencangkan dengan menggunakan obeng ataupun bor. Ya, mungkin cara saya salah. Mungkin ada rekan-rekan yang punya cara masang yang lebih praktis, bisa komen di bawah ya. Jadi bisa coba berapa kali sih, ini cara yang paling cepat. Memang sih agak ribet, tapi dia akan kuat kuncinya. Ya, mungkin kalau rekan-rekan punya ripet biasa itu juga bisa dipakai ya. Karena saya nggak punya ripet, makanya saya pakai ini aja. Dan saya tergiur iklan yang di Shopee, kelihatan sangat gampang sekali masangnya. Tinggal lubangi, masukkan dan kencangkan dengan obeng, dia langsung kunci. Tapi ternyata tidak seperti itu. Setelah bagian samping kita selesai pasang, nanti kita lanjut ke bagian bawahnya. Ini untuk bagian sisi depan saya lapisi dengan kardus ya. Tujuannya agar nanti plafon PVC itu nggak baret ataupun rusak. Karena plafon PVC itu sangat ringkih sekali, jadi cepat baret ataupun cepat dia rusak. Ini lanjut ke bagian pemasangan baut di bagian bawah. Di bagian bawah itu cuma ada 3 baut pengunci saja. Itu sudah cukup kuat. Nanti total ketebalan pintu ini sekitar 4 cm ya. 3 cm ya. Jadi itu sudah sesuai dengan ukuran dari kusennya ya. Karena kusennya sudah ada. Jadi saya mengikuti ketebalan kusennya juga. Jadi biar nanti dia nggak sulit tanpa pemasangan daun pintunya. Nah, ini udah dalam tahap pemasangan handle pintu ya. Jadi kita lubangi sesuai dengan pola yang udah kita buat sebelumnya ya. Jadi di rangka udah saya bentuk lubang untuk nanti lubang handle pintunya. Jadi menyesuaikan itu. Tapi di sini itu agak sedikit ada miss. Jadi bagusnya sih kita beli dulu handle pintunya, baru kita sesuaikan lubangnya.
Tapi saya kira-kira aja ukuran lubangnya karena pakai handle pintu yang sebelumnya. Kira-kira saya ukur dan ternyata ukurannya tidak sesuai ya, dia agak sedikit lebih ke dalam, jadi agak sulit sih dalam pemasangannya. Jadi kalau mungkin bisa pintu udah jadi baru kita beli untuk handle pintunya, itu akan lebih mudah dalam pemasangannya. Ini perlu saya sedikit adjust untuk ininya, lubangnya, dan juga sistem pengunciannya ternyata tidak memerlukan skrup ke dalam rangka, cukup skrupnya itu ngunci, artinya menjepit handle pintu itu menjepit masing-masing daun pintunya, jadi kita nggak perlu skrup dia ke rangkanya, cukup pasang baut di handle pintunya itu. Nah, untuk pemasangan udah selesai. Nah, ini pintu yang sebelumnya kondisinya udah sangat rusak, bagian bawahnya udah lapuk juga, udah kayak kerupuk, cepat sekali rusak ya. Jadi ya makanya segera saya mau ganti. Nah, ini untuk yang sudah terpasang, jadi sudah pas dengan ukuran kusennya. Handle pintu juga sudah ngunci kuat. Nah, untuk engselnya saya pasang menggunakan las ya, jadi saya las dulu di daun pintu baru saya pasang ke kusen. Sebenarnya kalau pakai ripet juga bisa, tapi karena saya gak punya ripet jadi saya las aja. Nah, itu dari bagian luar. Terus dari bagian dalam seperti ini ya, mudah-mudahan sih bisa bertahan cukup lama ya. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Mungkin supportnya ya untuk video-video selanjutnya. Terima kasih.